Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kang Al-Fakir. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat, perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Kang Akif berada di daerah Pura teman-teman, yaitu tepatnya di daerah Bajulan, Bantaran, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kita akan tanya-tanya bagaimana sejarah-sejarah Pura satu-satunya yang ada di wilayah Nganjuk ini teman. Seperti itu. Terus gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dan perlindungan teman. Jadi di sini saya berada di daerah Dukuh Curek, Dusun Semanding, Desa Bajulan, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan di sini kita berada di pura yang dinamakan Pura Kerta Buana Giri Wilis. Seperti itu. Dan di samping saya ini Pak Mangku yang apa Pak ibaratnya yang itu ya, yang mengkoordinasi tempat sini seperti itu. Pengurus takmir jalur masjid. Iya. Kita coba tanya-tanya bagaimana sejarah-sejarah yang ada di tempat pura ini tersebut. Perkenalkan, saya Kang Agus Al-Fakir. Saya dengan Bapak siapa? Nama saya Damri, selaku pemangku Pura Kerta Buana Giri Wilis. Saya dijadikan pemangku ya awal dari pura ini diresmikan. Jadi pura ini dinamakan Kerta Buana Giri Wilis karena tempatnya di lereng Gunung Wilis. Oh, seperti itu. Jadi mengikuti nama gunung. Giri kan juga gunung. Iya. Nah, pura ini resmi menjadi pura itu tahun 2001. Oh, 2001. Itu sejarah-sejarahnya itu awal mulanya itu bagaimana Pak Mangku? Yang jelas awalnya memang di sini ada umat Hindu yang notabene mulai resmi menjadi Hindu itu tahun 1968 karena keperluan adanya tempat ibadah ya, berjalanan waktu jadi berjalan panjang ya. Nah, di sinilah terbangun pura di tahun 2001 diresmikan oleh Bapak Bupati pada saat itu Bapak DRSR Sutrisno. Jadi bersamaan dengan pengurus-pengurus panitia juga Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Nganjuk dan juga didukung oleh Parisada Indonesia Provinsi Jawa Timur. Seperti itu. Untuk asal mulanya sebenarnya tempat pura ini memang dulu itu ada gimana Pak? Ada dulu asal mulanya tempat ini itu Gini, iya. di sini dulu memang sawah. Iya. Tahun 1980-an kita mendirikan rumah ibadah dulu di depan kecil. Tahun 1993 lah ada perluasan tanah untuk
rencana membuat pura yang diprakarsai beliau Pak Ketut Sumiata dari Bali dulu, karena tidak lama di sini karena beliau juga PNS. Jadi di sini sebentar, begitu tanah ini selesai beliau ke Bali, dan tahun 1998 nah itulah ngumpul, ada Pak Kapolres, ada Pak Agung Raka yang di Dispenda, ada Pak siapa dulu namanya saya lupa, banyak, jadi banyak didukung oleh bapak-bapak dari Bali yang bertugas di Nganjuk. Akhirnya pura ini bisa terbangun. Nah, sedangkan pura ini kebanyakan dianggap tua sejarahnya. Ini bukan berarti umur puranya, tapi pura ini dianggap tua karena berstatus Gunung Wilis ini tadi. Bahwa zaman dulu di Gunung Wilis ini tempat spiritual, banyak tempat ibadah yang sama dengan pura. Ya. Suatu contoh yang di puncak Gunung Wilis, itu ada candi, dan kebetulan juga strukturnya sama persis dengan pura ini. Sama persis. Jadi di sana ada Padma, ada gedong. Jadi kalau digolongkan struktur bangunan ini persis sama. Oh iya Bapak, mau tanya. Konon katanya tempat sini itu tempatnya Dewa Wisnu sama Dewi Sri. Iya, apa benar seperti itu? Gini ya, yang namanya dewa itu kan juga Tuhan. Iya. Jadi kemahakuasaan Tuhan itu sendiri. Iya. Nah, di Gunung Wilis memang karena gunung ini cenderung memberikan kesuburan. Iya. Jadi banyak air, banyak tumbuh-tumbuhan. Nah, Tuhan sebagai pemelihara manusia, pemberi kehidupan, tentunya dalam konsep Hindu dipuja dengan nama Wisnu dan Sri. Jadi Sri ini yang memberikan kesejahteraan pangan, Wisnu sebagai pelindung dan sebagai pemelihara. Terus dengar-dengar itu di sini disebut dengan Candi Sabto Argo. Iya. Kaitan dengan Sabto Argo yang di Gunung Wilis ada di puncak. Zaman dulu ada. Itu sudah saya temukan tempatnya. Jadi sejarah-sejarahnya saya banyak menemukan. Ya. Terus yang di pura ini kaitannya dengan Meru Tumbang 7 nih Pak. Oh, yang itu. Nah, kaitan Meru Tumbang 7, yang mana Meru Tumbang 7 itu juga suatu simbol pemujaan kepada leluhur, yang disimbolkan Sabto itu 7, Argo itu gunung. Tapi kalau yang di sini disimbolkan Sapta Loka. Ya, Sapta itu 7, Loka itu alam. Karena leluhur ini menempati ada kepada alam lapis 7 atau 7 alam. Makanya pura ini dianggap tua karena pura ini punya dua konsep. Ya. Satu konsepnya adalah pemujaan kepada Sang Pencipta beserta kemahakuasaannya atau manifestasinya. Di sini disimbolkan Padmasana, ada Padmasana. Itulah yang disebut konsep Dewa Pratistha. Terus Sabta Loka ini sebagai konsep Atma Pratistha, pemujaan kepada leluhur. Kalau di ini disetatuskan, menurut beliaunya status pura ini adalah parahyangan jagat kawitan, jadi pemujaan kepada kawitan, kepada leluhur. Jadi selain kepada Sang Pencipta, juga pemujaan kepada leluhur. Inilah yang membuat pura ini unik, tidak tidak sama dengan pura yang ada di Jawa Timur lainnya. Ya. Untuk yang tempat di situ itu, ini taman. Oh, taman Pak. Taman, ini namanya Taman Giri Putri. Jadi sejarah-sejarahnya seperti itu Pak. Terus tempat yang di belakang tadi itu tempat untuk sembahyang atau untuk hari-hari khusus ya Pak? Hari khusus. Untuk peribadatan sembahyang itu umat Hindu ya Pak ya. Itu apa
ada jaraknya itu apa setiap hari atau 1 bulan sekali atau gimana? Ya gini, Hindu kan tidak hanya berketuhanan. Ya. Hindu ini punya konsep berketuhanan, berkemanusiaan, dan berkeadilan. Jadi keyakinannya adalah Pancasrada. Artinya bahwa orang Hindu tidak hanya berdoa atau bersembahyang. Konsep ketuhanannya untuk menjalankan hidup sosial, orang Hindu melakukan upacara dan upakara. Kalau untuk sembahyang yang wajib itu adalah tiap hari, yang disebut Trisandhya, jadi 3 waktu, waktu pagi, waktu siang, dan waktu sore. Kalau malam terserah, itu ada meditasi atau samadhi atau apa, atau berjapa atau apa, itu silahkan. Sedangkan konsep untuk sosial yaitu ada hari raya seperti ini, data ini. Ada purnama, ada tilem, itu tiap 15 hari sekali. Karena purnama itu pertengahan bulan, pertengahan tanggal. Tilem adalah akhir bulan. Terus di situ ada upacara rerahinan, Galungan, Kuningan, Saraswati, Tumpak Landep. Nah, itu rerahinan. Jadi 7 bulan sekali. Terus ada yang 1 tahun sekali. 1 tahun sekali adalah hari raya Nyepi, Feodalan, Pura. Nih. Jadi ada tiap bulan juga ada, tiap tahun juga ada. Untuk awal mula didirikannya tempat ini itu siapa Yang mengawali? Ya dulu dari semua warga, ya, semua warga bahwa tahun 1970-an lah, itu membuat rumah ibadah dulu. Setelah membuat rumah ibadah, yaitu tadi perkembangan tahun 1993 itu perluasan. Jadi tanah ini oleh milik beliaunya ini, miliknya Bapak Nyoman Soekarno dan saudaranya, itu juga sesepuh kami. Jadi 2 orang ini diibahkan untuk dijadikan pura. Tapi kalau tokoh yang membantu banyak, jadi banyak tokoh yang membantu berdirinya pura ini. Karena tidak mungkin kalau pura ini bisa berdiri hanya umat yang di sini, kan tidak mungkin. Karena umat di sini yaitu tadi tempatnya, SDM-nya, karena tempatnya di gunung. Makanya pura ini bisa berdiri seperti ini ya karena anugerah daripada Sang Pencipta. Tapi yang jelas dasarnya adalah dari kekompakan umat dan atas dukungan dari pemerintah dan juga dari lembaga agama yang lain. Untuk umat Hindu yang ada di sini itu banyak Pak ya? Kira-kira berapa itu Kakak? Nah, untuk di sini di sekitar pura ini ada 2 RT ini yang pas sekitar pura ini ada 61 kakak. Oke, tapi kalau satu desa Bajulan ada 98 kakak. Itu satu desa. Kalau satu kabupaten ini datanya baru 109 kakak. Ada lagi yang ingin disampaikan barangkali? Yang jelas begini. Jadi masih banyak di setiap banyak tamu ke sini, ini yang sulit kan tempat parkirnya. Untuk putar bis di sini, bis besar juga agak lumayan. Makanya ya kalau ada mungkin dari pemerintah, dari mungkin ada perhatian, ya paling tidak untuk mewujudkan tempat fasilitas untuk pura ini.
Karena di pura ini begitu ada pura, ini budaya bangkit, Iya. budaya bangkit. Pura ini banyak menyimpan sejarah. Iya. Jadi termasuk reok pun di pura ini dirawat karena amanah dari beliau Sang Resi. Kayak Reok Ponorogo Ya, mirip Reok Ponorogo. Seperti itu. Ya sebenarnya memang Reok Ponorogo sendiri itu kan juga perkembangan dari reok yang dibuat oleh Eyang Resi. Jadi di sini mewarisi sejarahnya diberikan, sastranya diberikan supaya reok itu tetap terawat dan menjadi tari sakral di pura. Ini untuk budayanya. Sudah Bapak, hanya Iya, itu. bisa. Seperti itulah, mudah-mudahan tempat pura ini dan banyak kekurangannya mudah-mudahan diperhatikan oleh pemerintah, dan mudah-mudahan semuanya apa yang diinginkan masyarakat atau umat Hindu yang ada di tempat Bajulan atau Locaret ini cepat mendapatkan apa namanya Pak, itu kayak bantuan fasilitas Pak, Ya, perhatian lah. Perhatian. Supaya perjalanan kami mengelola tempat ibadah ini benar-benar terarah. terarah Pak, ya, seperti itu. Bisa tertib, bisa terarah, akhirnya membawa dampak kemajuan wilayah. Ya seperti itulah. Nanti kita akan klarifikasi lagi untuk kedepannya. Mudah-mudahan ini cepat ditanggulangi atau mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah setempat, khususnya daerah Jawa Timur atau daerah Nganjuk sini, seperti itu. Sudah, terima kasih banyak Pak ya atas informasinya. Ya, terus kami salam KPS.